Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita pelajaran PPKN ya, yang dimana kita masuk di materi bab 2, yaitu kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan ya. Kemudian materi bab 2 di sini yang kita pelajari adalah bagian A, yaitu hakikat kerjasama ya. Jadi kalian harus tahu hakikat kerjasama ya. Hakikat kerjasama di sini ya, yang dimaksud adalah pada hakikatnya manusia mempunyai sikap tidak mampu hidup sendiri tanpa adanya perlindungan dari manusia lainnya. Jadi manusia dalam mencukupi kebutuhan hidupnya baik secara makhluk individu maupun makhluk sosial dengan melakukan kerjasama ya. Jadi kerjasama di sini merupakan kegiatan atau usaha yang dilakukan dua orang atau lebih untuk mencapai objek bersama ya. Jadi semangat kerjasama di lingkungan masyarakat terwujud dalam kegiatan gotong royong. Jadi dalam hakikat kerjasama di sini ada 4 poin yang kalian harus tahu. Yang pertama ada makna dan unsur kerjasama, dan yang kedua di sini maksud dan tujuan kerjasama, dan ketiga adalah faktor pendukung dan penghambat kerjasama, dan keempat adalah manfaat dan arti kerjasama ya. Jadi kalian harus tahu makna kerjasama itu apa ya. Jadi makna kerjasama di sini, kerjasama merupakan keinginan untuk bekerja secara bersama-sama dengan orang lain secara keseluruhan dan menjadi bagian dari kelompok dalam memecahkan suatu permasalahan. Jadi pengertian kerjasama merupakan suatu kegiatan yang dilakukan bersama-sama oleh sekelompok orang yang memiliki tujuan ya. Adapun di sini unsur kerjasama ada 4 ya. Ada 4 yang dimana yang pertama adalah bagian A, 2 orang atau lebih. Maksud artinya kerjasama akan terjadi jika ada minimal 2 orang atau pihak yang melakukan kesepakatan. Kedua, bagian B, aktivitas, menunjukkan kerjasama terjadi karena adanya aktivitas yang dikehendaki bersama untuk mencapai tujuan dengan strategi tertentu. 3, bagian C, tujuan atau target. Di sini merupakan aspek yang menjadi sasaran dari kerjasama usaha tersebut, biasanya berupa keuntungan baik secara finansial maupun non-finansial yang dirasakan atau diterima oleh kedua pihak. Dan keempat, bagian D di sini jangka waktu tertentu, menunjukkan kerjasama tersebut dibatasi oleh waktu. Artinya ada kesepakatan kedua pihak tentang waktu pelaksanaan. Misalnya kerjasama berakhir setelah tujuan atau target yang dikehendaki tercapai ya. Kemudian di sini maksud dan tujuan kerjasama. Maksud dan tujuan kerjasama ada 4 ya. Yang pertama yaitu A, meningkatkan keakraban dan saling mengenal satu sama lain.
ya. Dan yang kedua, B, menjadi sarana untuk mengemukakan pendapat. Dan yang ketiga, C, mencapai suatu kesuksesan atau keuntungan bersama. Keempat, D, meningkatkan persatuan dan kesatuan, ya. Oke, adapun di sini faktor pendukung dan penghambat kerjasama. Faktor pendukung dan penghambat kerjasama di sini ada 6, ya. Yang pertama adalah A, motivasi memperoleh penghargaan atau rewards atau khawatir akan mendapatkan hukuman atau punishment, ya. Kedua, B, motivasi kesetiaan terhadap profesi, pekerjaan atau perusahaan, ya. 3, C, motivasi moral. Keempat, D, motivasi menjalankan keahlian. Dan kelima, E, motivasi sikap hidup. Dan yang keenam, F, motivasi kepatuhan terhadap kekuasaan. Itu faktor pendukung dan penghambat kerjasama, ya. Oke, manfaat dan arti penting kerjasama. Ya, kita harus tahu dulu bagian A, manfaat kerjasama, ya. Manfaat kerjasama di sini ada 2 menurut ahli, ya. Menurut para ahli ada 2 manfaat kerjasama. Yang pertama menurut Muhammad Ja'far Hafsah dan yang kedua menurut Haji Kusnadi. Manfaat kerjasama yang menurut Muhammad Ja'far Hafsah yaitu ada 4, ya, yang dikemukakan, ya. Yang pertama di sini ada manfaat produktivitas, artinya kerjasama dapat meningkatkan produktivitas ekonomi. Dan kedua, manfaat efisiensi, artinya kerjasama akan menciptakan cara kerja yang hemat dan menunjukkan keadaan menguntungkan baik segi waktu, tenaga maupun biaya. 3, manfaat jaminan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas, artinya kerjasama dapat meningkatkan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas, ya. Keempat, manfaat dalam resiko, artinya dalam kerjasama terdapat perasaan senasib dan sepenanggungan, ya. Sedangkan menurut Haji Kusnadi itu ada 6, ya. Kerjasama mendorong persaingan dalam pencapaian tujuan dan peningkatan produktivitas. Kedua, kerjasama mendorong berbagai upaya individu agar dapat bekerja lebih produktif, efektif, dan efisien. 3, kerjasama mendorong terciptanya sinergi sehingga biaya operasional akan menjadi semakin rendah yang menyebabkan kemampuan bersaing meningkat. 4, kerjasama mendorong terciptanya hubungan harmonis antar pihak terkait serta meningkatkan rasa kesetiakawanan, ya. Kelima, kerjasama menciptakan praktek yang sehat serta meningkatkan semangat kelompok. 6, kerjasama mendorong tiap-tiap pihak ikut serta merasakan situasi dan keadaan yang terjadi di lingkungannya sehingga secara otomatis akan ikut menjaga dan melestarikan situasi dan kondisi yang lebih baik. Itu manfaat kerjasama menurut para ahli menurut Haji Kusnadi dan Muhammad Ja'far Hafsah, ya. Oke, kita masuk bagian B. Di sini arti penting kerjasama, ya. Arti penting kerjasama itu ada 5. Yang dimana yang pertama menjadikan pekerjaan yang berat menjadi ringan dan cepat diselesaikan.
Yang kedua, mendorong timbulnya semangat gotong royong dan kekeluargaan. Ketiga, meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam bekerja. Keempat, mempererat persaudaraan dan kebersamaan. Dan yang kelima, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Oke, sampai sini materi yang Mem sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.